Tips dan cara pelafalan bacim bagian kelima. Materi kelima. Konsonan tak berbunyi. Giok, diget, diep, siot, ciet dilafalkan sebagai vortis atau kombinasi atau ganda. Sekali lagi. Konsonan tak berbunyi. Giok, diget, diep, siot, ciet dilafalkan sebagai vortis atau kombinasi atau ganda. 5.1 Huruf giok, diget, biep, siot, ciet bisa dibaca sebagai sang giok, sang diget, sang biep, sang jiet, sang siot bila berada setelah bacim. Sekali lagi, huruf giok, diget, biep, siot, ciet bisa dibaca sang giok, sang diget, sang biep, sang jiet, sang siot bila berada setelah bacim. Setelah bacim ya. Contoh kita masuk. Giok. Giok menjadi sang giok. Contoh. Penulisannya moko. 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 Bacim giok bertemu dengan konsonan giok. Konsonan giok berubah menjadi konsonan sang giok. Double konsonan atau konsonan ganda ya. Sekali lagi, jika bacim giok bertemu dengan konsonan giok ini berubah menjadi konsonan ganda atau double konsonan. Jadi giok berubah menjadi sang giok. Contoh. Jika giok, bacim giok bertemu dengan konsonan giok, berubah menjadi sang giok. Kembali, demikian juga bacim diget jika bertemu dengan konsonan giok berubah menjadi sang giok. Ingat yang bagian pertama ya. Tips dan cara pelafalan bacim bagian pertama. Ingat. Saya menyinggung soal bagian pertama. Jadi kalau bacim bertemu dengan konsonan, konsonan yang di atasnya ini menjadi double konsonan. Sekali lagi, jika bacim bertemu dengan konsonan yang di sebelahnya, konsonan ini menjadi double konsonan atau konsonan ganda. Ya. Tapi sebenarnya tidak semuanya. Jadi bacim jika bertemu dengan konsonan menjadi double konsonan atau konsonan ganda. Tapi tidak semua. Ini berlaku pada giok, diget, biep, siot, ciet. Sekali lagi. Jika bacim giok bertemu dengan bacim giok, bacim diget, bacim biep, bacim siot, bacim jiet bertemu dengan konsonan giok, konsonan diget, konsonan biep, konsonan siot, konsonan jiet, itu konsonan di sebelahnya berubah menjadi double konsonan atau konsonan ganda. Seperti ini. Bacim giok bertemu dengan giok, konsonan giok berubah menjadi sang giok. Bacim diget bertemu dengan konsonan giok, konsonan giok berubah menjadi sang giok. Demikian juga bacim biep bertemu dengan konsonan giok berubah menjadi sang giok. Demikian juga dengan bacim siot. Bacim siot bertemu dengan giok, konsonan giok berubah menjadi sang giok. Demikian juga bacim jiet bila bertemu dengan konsonan giok berubah menjadi sang giok. Demikian juga sebaliknya. Jika bacim giok bertemu dengan konsonan diget berubah menjadi konsonan diget. Demikian juga bacim giok bertemu dengan konsonan biep berubah menjadi sang biep. Demikian juga kalau bacim giok bertemu dengan konsonan siot berubah menjadi sang siot.
Demikian juga kalau bacim giok bertemu dengan konsonan jiet. Konsonan jiet berubah menjadi sang jiet. Mengerti? Nah, seperti tadi. Bacim giok bertemu dengan konsonan giok. Konsonan giok ini berubah menjadi konsonan ganda atau double konsonan. Jadi penulisannya adalah mokgo, tapi pelafalannya mokko. Mokko, mokko, mokgo, mokko. Mengerti? Demikian tadi juga. Bacim biep bertemu dengan konsonan giok. Konsonan giok berubah menjadi sang giok. Japko, penulisannya. Japko, pelafalannya. Bacim biep bertemu dengan konsonan giok. Konsonan giok berubah menjadi sang giok. Jadi penulisannya japko, pelafalannya japko. Mengerti? Sedangkan mitko, bacim digat bertemu dengan giok. Bacim giok berubah menjadi sang giok. Betul. Mitko penulisannya. Mitko pelafalannya. Mitko penulisannya. Mitko pelafalannya. Mengerti? Kita lanjut ke digat. Digat menjadi sang digat. Mokta. Ini bacim giok bertemu dengan digat. Bacim digat, sorry. Jika bacim giok bertemu dengan konsonan digat berubah menjadi sang digat. Mokta menjadi mokta. Ingat, jika bacim giok bertemu dengan digat, konsonan digat berubah menjadi sang digat. Penulisannya mokta, pelafalannya mokta. Mokta penulisannya, pelafalannya mokta. Mengerti? Sedangkan kalau bacim biep bertemu dengan digat, bacim biep bertemu dengan konsonan digat berubah menjadi sang digat kembali. Ingat, patokannya yang di belakang ya. Patokannya konsonan di belakang yang berubah. Patokannya ada konsonan setelah bacim yang berubah ya, setelah bacim. Japta, pelafalannya menjadi japta. Japta berubah menjadi japta. Demikian juga mitta. Mitda. Bacim digat bertemu dengan digat, konsonan digat. Konsonan digat berubah menjadi sang digat. Jadi penulisannya mitda, pelafalannya mitta. Mitda, pelafalannya menjadi mitta. Nah, kalau yang bagaimana dong yang ini? Matda karena jiat bertemu dengan digat, bacim jiat bertemu dengan digat. Bacim digat berubah menjadi sang digat. Betul. Penulisannya matda, tapi pelafalannya matta. Penulisannya matta, tapi pelafalannya matta. Mengerti? Kita lanjut. Kita masuk ke biep. Biep ya. Biep menjadi sang biep. Nah, mokbo. Ingat, bacim giok bila bertemu dengan konsonan biep, apa yang berubah? Bacim giok bila bertemu dengan konsonan biep, apa yang berubah? Yang berubah adalah konsonan biep berubah menjadi double konsonan atau konsonan ganda, yaitu sang biep. Sekali lagi. Mokbo, karena bacim giok bertemu dengan biep, bacim biep berubah menjadi sang biep. Jadi penulisannya mokbo, pelafalannya mokpo. Penulisannya mokbo, pelafalannya mokpo. Mengerti? Sedangkan jipbewon, ingat, bacim biep bertemu dengan konsonan biep. Konsonan biep berubah menjadi sang biep.
Jipbewon penulisannya, pelafalannya Jipewon. Jipbewon penulisannya, sedangkan pelafalannya Jipbewon. Mengerti? Siot berubah menjadi sang siot. Nah, 먹습니다. 먹습니다 penulisannya, pelafalannya menjadi 먹습니다. 먹습니다. 먹습니다 penulisannya, pelafalannya 먹습니다. Ingat, bacim giok bertemu dengan konsonan siot. Konsonan siot berubah menjadi sang siot atau double konsonan atau konsonan ganda. Sang siot. Jadi penulisannya 먹습니다. Pelafalannya 먹습니다. Penulisannya 먹습니다. Pelafalannya 먹습니다. Kak, bagaimana dong? Nah, ini kan bacimnya biep. Kenapa berubah menjadi miem? Nah, jika biep bertemu dengan nien, jika bacim biep bertemu dengan nien, bacim biep ini berubah menjadi miem. Ini akan dijelaskan di bawahnya nanti ya selanjutnya. Untuk sementara, kita membahas soal siot berubah menjadi sang siot. Demikian juga 믿습니다. 믿습니다. 믿습니다 ditulisnya, sedangkan pelafalannya 믿습니다. 믿습니다 penulisannya, pelafalannya 믿습니다. 믿습니다 pelafalannya 믿습니다. Ciot menjadi bukan jiot. Jiot menjadi sang jiot. Jiot menjadi sang jiot. 먹지 menjadi 먹지 dikarenakan bacim giok bertemu dengan konsonan jiot, sehingga konsonan jiot berubah menjadi konsonan ganda atau double konsonan menjadi sang jiot. 먹지 berubah menjadi 먹지. 먹지 berubah menjadi 먹지. 잡지 berubah menjadi capci. capci berubah menjadi capci. Dikarenakan bacim biep bertemu dengan konsonan jiet berubah menjadi sang jiet. Capci penulisannya capci pelafalannya. Capci, capci. Sedangkan mitci penulisannya menjadi mitci. Dikarenakan bacim diget bertemu dengan jiet, konsonan jiet, sehingga konsonan jiet berubah menjadi sang jiet. Mitji pelafalannya menjadi mitji penulisannya pelafalannya menjadi mitji. Mitji penulisannya pelafalannya menjadi mitji. Mengerti? Nah ini dia ada penjelasannya lagi. Ini yang di atas ada yang boleh atau ada yang tidak boleh terjadi ketika mereka diikuti bunyi konsonan. Nah, jadi, peraturan ini ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa menjadi double konsonan atau konsonan ganda ya. Konsonan berubah menjadi konsonan ganda atau double konsonan. Contohnya, ketika mereka diikuti bunyi konsonan, nien, riel, miem. Ini ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Contoh, kalde. Ini yang bisa ya. Bagi nien, riel, miem. Bacimnya riel. Konsonannya diget. Jika riel bertemu dengan diget, bisa berubah ya. Ini riel. Jadi yang bisa berubah, ada yang bisa berubah kalau terakhir bacimnya adalah nien, riel, miem. Sekali lagi ya supaya kalian mengerti. Bisa berubah jika bacimnya nien, riel, miem, tapi tidak semua. Nah, kita bahas yang bisa menjadi double konsonan atau konsonan ganda ya. Kalde. Bacim riel bertemu dengan konsonan diget. Nah, konsonan diget berubah menjadi sang diget. Jadi kalde menjadi kalte. Menjadi kalte. Sedangkan damda menjadi damta. Menjadi damta. Bacim miem bertemu dengan konsonan diget berubah menjadi sang diget. Damda menjadi damta pelafalannya.
damda, pelafalannya menjadi damta. Sedangkan sulbyong penulisannya, bacim real bertemu dengan konsonan biep berubah menjadi sang biep. Sekali lagi, bacim real bertemu dengan konsonan biep berubah menjadi sang biep atau konsonan ganda atau double konsonan. Sulbyong penulisannya, pelafalannya menjadi sulpyong. Sulbyong menjadi sulpyong. Sulbyong menjadi sulpyong. Mengerti? Lanjut. Dan ada yang tidak dibaca sebagai fortis, kombinasi, atau ganda. Seperti tadi, ada yang bisa dibacakan sebagai konsonan ganda, dan ada yang tidak bisa menjadi konsonan ganda. Contoh, onje. Terus menjadi onje. Kak, kenapa ini tidak berubah? Jietnya menjadi sang jiet. Ini dikarenakan emang begini, ada yang tidak, ada ataupun tidak. Ini tidak bisa dijelaskan. Tapi kalau pengalaman saya, ingat 3 tips. 3 tips. Yang pertama apa? Mudah pelafalan. Yang kedua apa? Dimengerti. Yang ketiga apa? Menghafal. Jadi kalau kita ikutin tips yang pertama, onje dan once, mana lebih mudah pelafalannya? Onje atau once? Ya pasti onje. Onje yang paling mudah dilafalkan. Onje. Yang pasti yang mudah pelafalannya adalah onje. Mengerti? Tips yang ketiga, kalau tidak mengerti, hafal saja. Tips yang ketiga harus dihafal. Artinya harus dilatih lagi, latihan lagi. Terus banyak latihan bacim ya. Termasuk kosakata. Karena di dalam kosakata juga latihan bacim juga. Nah, kita masuk ke ginjang. Kak, harusnya berubah dong. Nian, bacim nian berubah dengan bacim nian bertemu dengan konsonan jiet harusnya berubah menjadi sang jiet. Betul? Iya menurutnya. Tapi ini yang tidak bisa. Ya tadi, mudahan pelafalannya. Ginjang apa gincang? Menurut saya sih gincang yang mudah pelafalannya. Gincang. Karena kita tidak tahu kenapa bisa begitu. Tapi yang lebih mudah ya, kalau tidak mau dimengerti, ya hafal saja. Gincang. Lebih mudah pelafalannya adalah ginjang. Tapi kalau mau pakai tips yang ketiga menghafal, bisa juga sih. Ginjang. Saya lebih suka saya menghafal ginjang. Masuk ke culbom. Real bertemu biep, harusnya kan sang biep. Kenapa tidak menjadi sang biep? Ini karena kan tadi, kalian mau mudah pelafalan atau mau menghafal saja? Karena ini dari sananya. Saya tidak bisa apa-apa, karena ini dari sananya. Belajar bahasa Korea memang dari sananya begini. Julbom. Sekarang enak mudah pelafalan julbom apa julpom? Menurut saya sih julbom. Julpom agak susah. Julbom. Tapi kalau kalian mau menghafal silahkan. Julbom. Lanjut. Huruf konsonan giok, kiek, nian, miem jika bertemu dengan konsonan akan dibaca sebagai yang atau eng. Sekali lagi. Huruf konsonan giok, kiek, nian, miem jika bertemu konsonan akan dibaca menjadi yang atau eng. Contoh, kamgi. Miem bertemu dengan giok, bacim miem bertemu dengan giok, bacim miem berubah menjadi yang. Ingat yang berubah itu bacimnya ya. Kalau yang di atas tadi yang berubah adalah konsonannya, sedangkan kalau yang ini yang berubah adalah bacimnya.
Kamgi. Penulisannya Kanggi. Pelafalannya Kamgi. Penulisannya Kanggi. Pelafalannya. Miem berubah menjadi yang. Lanjut. Jamga. Jamga. Baci miem bertemu dengan konsonan giok. Baci miem berubah menjadi yang. Sekali lagi. Baci miem bertemu dengan konsonan giok. Baci miem yang berubah menjadi yang. Bukan konsonan ya. Konsonannya ya. Konsonan yang di samping bacim. Bukan berubah yang itu ya. Tapi yang berubah adalah bacimnya. Oke? Yang berubah bacimnya. Bacim miem berubah menjadi yang ketika bertemu dengan konsonan giok. Jamga berubah menjadi jangga pelafalannya. Penulisannya jamga, pelafalannya menjadi jangga. Penulisannya jamga, pelafalannya menjadi jangga. Lanjut. Gukmul. Gukmul. Penulisannya gukmul, pelafalannya gungmul. 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 Gukmul, gungmul. Jadi ini terjadi karena kan bacim giok bertemu dengan miem. Bacim giok bertemu dengan miem. Bacim giok berubah menjadi yang. Bacim giok berubah menjadi yang ketika bertemu dengan miem. Sekali lagi. Bacim giok bertemu dengan konsonan miem. Bacim giok berubah menjadi yang. Jadi penulisannya adalah gukmul. Gukmul. Pelafalannya gungmul. Gungmul. Penulisannya gukmul. Gungmul. Gukmul. Gungmul. Lanjut. Ini dia yang sering sekali kita bertemu. Hanguk. Hanguk. Dibaca menjadi, pelafalannya menjadi hangguk. Hangguk. Ini dikarenakan bacim nien bertemu dengan konsonan giok. Bacim nien berubah menjadi yang. Sekali lagi. Bacim nien bertemu dengan konsonan giok. Bacim nien berubah menjadi yang. Dalam arti lain, bacim nien berubah menjadi yang ketika bertemu dengan konsonan giok. Konsonan giok. Jadi nien berubah menjadi yang. Jadi penulisannya adalah hangguk, pelafalannya hangguk. Penulisannya hangguk, pelafalannya hangguk. Sekali lagi, penulisannya hangguk, pelafalannya hangguk. Hangguk, 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 hangguk. 한국어 아니야. 한국어요. 한국어, 한국어. 한국어 아니에요. 한국어, 한국어이에요. Mengerti? Nah, ini juga sering nih. Cingu, cingu. Kita sering mengatakan, "Woi, cingu, cingu." Salah, pelafalannya itu bukan pakai nian, tapi pelafalannya berubah menjadi yang. Dikarenakan seperti tadi, nian bertemu dengan konsonan giok, konsonan bacim nian menjadi yang. Demikian juga cingu. Jika bacim nian bertemu dengan giok, konsonan giok, bacim nian berubah menjadi yang. Ingat, bacim nian yang berubah menjadi yang. Bacimnya yang berubah. Bacimnya yang berubah, bukan konsonan yang di depannya yang berubah, tapi bacim nian yang berubah. Jadi, tulisannya adalah cingu, penulisannya. Pelafalannya cinggu. Penulisannya cinggu, pelafalannya cinggu. Penulisannya cinggu, pelafalannya cinggu. Sekali lagi, penulisannya cinggu, pelafalannya cinggu. Maka, gimana? Belajar bacim itu perlu atau tidak? Pasti perlu. Nanti kalau tidak belajar bacim, kita akan kesulitan berkomunikasi atau membaca sesuatu yang tertulis sebagai Hangul, yang tertulis dengan Hangul, atau kita membaca sesuatu dengan Hangul. Kalau bacim kita salah, otomatis orang Korea tidak bisa mengerti apa yang kita ucapkan. Hati-hati ya kalau tidak mengerti bacim. Mengerti? Bacim itu perlukah? Pasti perlu. Jika ada pertanyaan, silakan mengenai bacim ini. Silakan bertanya dan silakan komen di bawah. Dan kalau kurang mengerti, silakan review lagi apa itu bacim. Balik lagi ke bagian pertama sampai
bagian kelima ini. Dan yang selanjutnya akan kita bahas yang bagian keenam. Bagian keenam pendek, jadi mudahlah. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah bagian 1 sampai dengan bagian yang kelima. Bagian yang keenam agak sedikit sederhana pembelajarannya, tapi tidak sesusah yang bagian pertama dan bagian kelima. Oke? Untuk hari ini sekian dulu. Dan sampai jumpa, semangat belajar. Annyeong!